Video kali ini saya akan membahas kimia. Ya, topiknya adalah hukum-hukum dasar kimia, materi kelas 10. Ini adalah untuk video persiapan untuk anak-anak kelas 10 SMA Karisma Global School untuk mempersiapkan ujian tentang hukum dasar-dasar kimia. Oke, kita mulai ini soal nomor 1. Oke. Tuliskan dan setarakan persama reaksi antara besi 3 oksida dengan larutan asam sulfat sehingga membentuk larutan besi 3 sulfat dan air. Saya tulis dulu reaksinya. Besi 3 oksida, kita tulis sebagai FeO. FeO-nya adalah 3, turun ke oksigen. Oksigennya 2 min, turun menyilang ke FeO ya. Ini adalah besi 3 oksida. Dengan larutan asam sulfat, itu adalah H2SO4 membentuk larutan besi 3 sulfat. Besi dengan sulfat di sini. Sulfat adalah 2 minus, ionnya turun menyilang ke besi. Besi 3, 3 plus turun menyilang ke sulfatnya. 3 ini adalah kepunyaan sulfat, jadi saya buat tanda kurungnya. Dengan air ya, menghasilkan besi sulfat dengan air. Nah, sekarang kita mau setarakan. Bagaimana penyetaraannya? Kita boleh gunakan coba-coba itu untuk soal yang lebih sederhana ya. Jadi kita coba-coba sesuaikan saja. Kita lihat di sini SO4-nya ada 3 kali. Oke ya, saya coba 3 kali untuk SO4 yang di sini ya. Jadi kita nggak pakai hitung-hitungan aljabar seperti pemisalan A, B, C gitu ya. Kita mau coba langsung saja. SO4 3 kali di kanan, saya tambahkan 3 agar SO4 di sini juga 3 kali ya. Kemudian kita lihat lagi besinya 2 kali, sini besi 2 kali. Oke, sekarang kita lihat hidrogennya. Hidrogen di sini 2 kali 3, 6. Di sini adalah 2, saya tambah 3 dulu, supaya bisa 6 juga hidrogen. Kemudian kita sesuaikan oksigennya. Oksigen coba kita hitung. Di sini sudah ada 3, 3 kali 1 di sini ya. 3, oksigen di sini 4 kali 3, 12. 12 tambah 3, 15 oksigennya. Coba kita hitung sebelah kanan. 3 kali oksigen selain SO4 tentunya ya. Oksigen di sini, sorry, saya ulangi lagi. Oksigen di sini adalah 3 ya. Ini tidak saya hitung lagi karena tadi saya sudah hitung ini SO4-nya 3 kali. Jadi oksigen di sini tidak saya hitung lagi. Saya hitung oksigen di sini ada 3. Di sini kebetulan juga pas 3 ya. Jadi sudah setara lah koefisien untuk reaksi yang berikut ini. Jadi di sini angkanya di depan besi oksida 1, asam sulfatnya 3 koefisien, besi 3 sulfatnya koefisiennya 1, dan air koefisiennya adalah 3 ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada satu reaksi yang kita lihat lebih rumit, maka saya akan menggunakan pemisalan ABCD sebagai koefisiennya. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu mempermudah kita menyelesaikan ya koefisien untuk menyetarakan koefisiennya. Kita lihat mana yang paling rumit dari senyawa kimia di sini. Saya lihat di sini ini adalah seng nitrat sepertinya paling rumit, maka di depannya saya buat koefisiennya adalah 1 ya. Ini 1. Oke. Kemudian saya misalkan di depan seng ini A, ini B gitu ya. Ini 1, ini C, dan ini D koefisiennya. Nah, kemudian kita coba setarakan. Saya mulai dari Zn dulu. Di sebelah kiri Zn-nya ada sejumlah A atom. Di sebelah kanan Zn-nya ada 1 ya. Jadi A bernilai 1. Berikutnya kita setarakan hidrogennya. Kita hitung dulu. Hidrogen di sebelah kiri adalah sini hanya 1 kali B. B. Yang sebelah kanan kita cari hidrogen. Di sini ada 4 kali C gitu ya. 4C. Hidrogen tambah 2 kali D di sini. Ada tambah 2D. Ini persamaan. Oke. Nitrogen sekarang kita lihat. Nitrogen di sebelah kiri. Cuma ada 1B. Sama dengan yang sebelah kanan. Kita lihat lagi sebelah kanan ini nitrogen. Ini ada 2. 2 tambah. Ini ada 2 ya. 2 tambah 2C. 1 tambah 1. 2. 2 kali C. Jadi ini ada 2 tambah 2C untuk nitrogen. Oke, kemudian kita lihat apakah ada yang bisa kita input. Tidak ada, kita biarin aja dulu. Kemudian kita coba hitung oksigennya. Oksigen di sebelah kiri adalah 3 kali B. 3B sama dengan oksigen di sebelah kanan. 2 kali 3 di sini adalah 6. Oksigen di sini lagi 3 kali C. 3C.
Kemudian di sini ada 1 kali D sama tambah D. Oke, kita sudah dapat persamaannya. Sekarang bagaimana kita menghitung nilai B, C, dan D ya. Coba kita lihat ini, di sini ada B hubungan dengan C dan D, B hubungan dengan C ya. Oke, jadi saya mau ubah semuanya, kita coba. Ini sudah ada B, C di sini mau saya ubah, D di sini mau saya ubah ke dalam bentuk C juga, ke dalam bentuk B juga ya. Jadi kita coba ya. Dari persamaan di sini, 3B sama dengan 6 tambah 3C. Nah, C-nya saya mau input dari sini. C sama dengan B dikurang 2, 2 pindah ke kiri, nanti dibagi 2 ya. Bagi 2. Oke. 3C, saya input C-nya adalah B dikurang 2 dibagi 2, tambah dengan D. D saya ambil dari sini, perhatikan. Ini B kurang 4C sama dengan 2D. Saya bagi 2, saya dapat D-nya adalah B per 2 kurang 2C ya, dibagi 2. Saya input dia tambah D, B per 2 kurang 2C. Oke ya, kita mau ubah jadi B semuanya. Nah, di sini ada C lagi. C mau saya ubah lagi. Ya, C saya input seperti ini lagi. Maka 3B sama dengan 6 tambah 3 kali B kurang 2 per 2 tambah B per 2 kurang 2C. C-nya saya ambil lagi dari sini. B kurang 2 per 2. Jadi kita ubah semuanya ini jadi satu variabel B. Dengan tujuan kita bisa mendapat nilai B-nya. Oke. Kita lihat ada pecahan 2, penyebutnya saya kali 2 aja semuanya supaya hilang. Jadi 6B sama dengan 12 tambah. Ini juga dikali 2, habis 2-nya yang di bawah. Ini B per 2 dikali 2 menjadi B. Ini juga dikali 2, 2 sini coret, tinggal 2. Jadi penyebut yang ada 2 semuanya sudah hilang, tercancel. Nah, sekarang kita bisa cari nilai B ya. 6B sama dengan 12 tambah 3B dikurang 6. Tambah B kurang 2B tambah 4. Yang ada B saya pindahkan. 3B tambah B, 4B. 4 kurang 2, 2B. 2B pindah ke kiri, jadi minus 2B. 6 kurang 2, 4B sama dengan 12 kurang 6, 6. 6 tambah 4, 10. Saya dapat B-nya 10 per 4 atau 5 per 2 ya. Oke, koefisien B sudah ketemu. B-nya adalah 5 per 2. Kita bisa cari yang lain. Saya cari C coba. C sama dengan B kurang 2 per 2. Saya input nilai B di sini 5 per 2. 5 per 2 kurang 2 per 2. Ya, ini hitungan seperti biasa. Sama dengan 5 kurang 4 dibagi 4 atau seperempat ya. Hitung biasa aja. Saya dapat. Oke. Jadi BC-nya adalah seperempat. Kemudian saya mau hitung nilai D-nya di sini ya. Ini D dari sini. Jadi D sama dengan B per 2 kurang 2C. Sama dengan B-nya tadi 5 per 2 dibagi 2. Di sini ya. Dikurang 2 kali C. C-nya adalah seperempat. Sama dengan 5 per 4 dikurang 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Oke, saya sudah ketemu semuanya. Sekarang kita coba input ke persamaan reaksinya. Saya tuliskan ke bawah lagi. Oke, ya. Ya, ini dia. Ini soal yang tadi. Sekarang saya mau input ini A, ini B. Nanti saya mau input ya. Ini C, ini D. Kita mulai dari A. A tadi kita hasilkan A-nya 1. Oke, kita input 1. Kemudian B-nya di sini 5 per 2. C-nya itu adalah seperempat. Saya input di sini C-nya seperempat. Ya. Dan kemudian D-nya adalah 3 per 4. 3 per 4 ya. Nah, karena ada pecahan, kita kalikan supaya pecahannya bisa hilang. Saya kali dengan 4 ya, seperti ini. Sehingga nanti saya dapat sesudah kali 4 menjadi 4 Zn. Ini dikali 4 juga menjadi 10 ANO3. Kemudian menghasilkan dikali 4 seng nitrat. Ini dikali 4 juga NH4NO3. Di sini saya kali 4 juga menjadi 3
H2O ya, ini liquid, ini solid ya. Oke, kita sudah setarakan. Sekarang kita coba cek ulang apakah benar atau tidak ya. Zn ada 4 kiri, Zn ada 4 di kanan ya. Hidrogen kiri ada 10, kita coba lihat. Ini ada 4 di sini, tambah 6, 2 kali 3, 6, 10. Nitrogen di sini ada 10, kita coba di sini nitrogen 2 kali 3, 6. Ini nitrogen ada 2, 2 kali 4, 8 ya. Nitrogen dalam kurung ini ada 2, 2 kali 4, 8. 8 tambah 2, 10, pas. Oke, kemudian oksigen. 3 kali 10, 30. Kita coba lihat sini, 3 kali 2, 6. 6 kali 4, 24. 24 tambah 3, itu ya. 27, 27 tambah 3, 30. Jadi sudah pas semua ya. Ini sudah. Berikutnya. Perbandingan massa besi dan belerang dalam senyawa besi belerang FOS ini, belerang sulfida, ini adalah 7:4. Saya tulis dulu ya. Besi dibanding dengan belerang. Itu perbandingannya adalah 7:4. Berapakah massa besi sulfida, besi ini, S ini, yang terbentuk dan massa sisa reaksi? Jika kita reaksikan 35 gram besi, 35 gram besi bereaksi dengan 16 gram belerang ya. Oke, nah sekarang kita coba. Kita lihat mana yang bersisa, mana yang habis. Oke, kemudian mana berapa jumlah total yang terbentuk. Jadi caranya adalah kita coba ya. Eh, untuk belerang, saya tulis ulang di sini. Untuk belerang tersedia 35 gram. Kemudian untuk sulfur tersedia 16 gram. Ini yang kita campur. Jadi untuk tak mengetahui mana yang bersisa dan mana yang habis, kita coba bandingkan. Belerang ini 35 gram, banding dengan rasionya 7, saya dapat 5. Kemudian belerang ini, sulfur tadi besi ya, ini S ini belerangnya ini ini adalah 4 itu. Perbandingannya saya bagi dengan 4, sama dengan 4. Karena S di sini lebih sedikit, maka dia akan habis bereaksi. Ini lebih banyak ya, maka jadinya 5 dia akan bersisa. Nah, oke, sekarang kita hitung. Kalau gitu berapakah massa besi yang digunakan? Ya, kita hitung ya. Fe dibanding S sama dengan 7/4. Berapa gram besi yang digunakan? Atau yang terpakai? Saya input. Misalkan besi ini adalah X. Belerang tadi terpakai 16 gram. Sama dengan 7/4. Saya kali silang, cari X-nya. Jadi saya dapat X-nya adalah, kali silang dibagi 4 itu ya, 28 gram. Artinya besinya terpakai 28 gram, dari semuanya 35 gram ya. Jadi terpakai besinya adalah 28 gram, belerangnya habis semuanya 16 gram, besi terpakai 28 gram, artinya besi bersisa dari 35 tersedia dikurang 8, kurang 28, besi bersisa 7 gram, dan hasil reaksinya besi sulfida ini adalah saya tambahkan saja 44 gram besi sulfida yang dihasilkan. Dengan sisa besinya yang tidak bereaksi adalah 7 gram. Ya. Oke, berikutnya kita akan bahas soal ini dia soalnya. 2 liter gas propana, propana rumus kimianya adalah C3H8, bereaksi dengan gas oksigen. Artinya gas propananya dibakar gitu ya. Menghasilkan karbon dioksida, berarti dibakar sempurna namanya. Jadi kita buat reaksinya dulu. C3H8, ya ini adalah gas, fasenya saya tulis. Bereaksi dengan gas oksigen, ya kadang-kadang di soal dikatakan dibakar sempurna. Menghasilkan setiap senyawa hidrokarbon kalau dibakar sempurna akan menghasilkan gas CO2 dan uap air H2O ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut kita setarakan dulu koefisiennya. Di sini C-nya. Perhatikan untuk pembakaran senyawa hidrokarbon, oksigen selalu saya setarakan di paling akhir ya. Kita mulai dari karbon.
Sini karbon ada 3 atom, jadi saya tambahkan 3 di depan CO2, sama-sama 3 karbon. Hidrogen berikutnya, hidrogen di sini ada 8, di sini 2, saya tambahkan 4. Hidrogen sama-sama 8 sekarang. Sekarang kita lihat oksigen. 2 kali 3, 6. 6 tambah 4, 10. Supaya di sini 10, saya buat 5. Jadi sudah setara ya. Oke, kemudian kita lihat. 2 liter gas propana. Artinya propananya di sini adalah 2 liter, saya tulis ya. 2 liter gas propana. Bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan mol. Oke, yang A. Tentukan volume gas oksigen yang dibutuhkan. Ini gas oksigen ya. Saya anggap ini V1. Oke, berikutnya ingat dalam uh, reaksi gas ya, ini khusus untuk gas, perbandingan koefisien adalah sebanding dengan volumenya. Oke ya. Nah, jadi ini adalah satu koefisiennya kalau saya pakai hitung-hitungan, 1 dibagi 2 liter di sini sama dengan 5 dibagi V1. Gitu caranya ya. Saya tinggal kali silang. Berarti volume yang pertama itu 10 liter. Artinya diperlukan 10 liter gas oksigen untuk proses pembakaran tersebut. Ya, 10 liter gas oksigen. Nah, sekarang gas CO2. Berapakah volume gas CO2 yang dihasilkan? Saya anggap ini adalah volume 2, V2. Kita gunakan perbandingan lagi. Saya perbandingan yang mana juga boleh, oksigen juga bisa, propana juga bisa. Saya pakai propana saja, 1:2 gitu ya. 1:2 sama dengan ini, 3:V2. Oke, kita kali silang, 3 kali 2, 6 liter. Berarti dihasilkan 6 liter gas CO2. Berikutnya, berapakah volume uap air yang dihasilkan? Nah, ini kita pakai perbandingan lagi. Saya anggap ini volumenya adalah V3. Perbandingan ini, propana 1:2 liter di sini, sama dengan koefisien 4:V3 ya. Saya kali silang, saya dapat volume uap air yang dihasilkan adalah 4 kali 2, 8 liter uap air. Oke, ini dia ya. Berikutnya, pada suhu dan tekanan tertentu. Pada suhu dan tekanan tertentu. Ini jelas berlaku untuk gas ya. Dalam 1 liter gas oksigen terdapat 3 kali 10 pangkat 22 molekul. Berapa jumlah molekul yang terdapat di dalam 2 liter gas CO2 pada suhu dan tekanan yang sama? Oke, ini berlaku khusus untuk gas. Ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume sama dengan perbandingan mol, sama dengan perbandingan jumlah molekul ya, seperti itu. Itu berlaku untuk pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi, jika pada 1 liter gas oksigen terdapat 3 kali 10 pangkat 22 molekul, maka pada suhu dan tekanan yang sama, untuk 2 liter gas CO2 akan terdapat, kita hitung molekulnya berlaku kelipatan karena dia sebanding. Ini hanya berlaku untuk gas pada suhu dan tekanan yang sama. Perbandingan mol sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul ya. Jadi ini 1 liter, segitu molekulnya. Kalau 2 liter, tinggal saya kali 2. 2 kali 3 kali 10 pangkat 22 molekul. Atau 6 kali 10 pangkat 22 molekul. Oke. Ya, berikutnya. Gas nitrogen dan gas hidrogen bereaksi membentuk gas amonia. Coba kita buat reaksinya ya. Gas nitrogen tambah gas, yang namanya gas ada duanya di sini. Gas ya. Bereaksi akan membentuk gas amonia, NH3 gas. Pada suhu dan tekanan yang sama. Oke. Pada suhu dan tekanan yang sama. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, sama dengan perbandingan volume ya. Sama dengan perbandingan jumlah molekul. Kira-kira begitu untuk gas. Oke, kemudian kita coba setarkan dulu sebelum kita hitung-hitungan. Ya, sini nitrogen ada 2 atom, di sini hanya 1 atom. Saya tambahkan 2 koefisiennya, sudah setara nitrogen. Kemudian hidrogen di sini 3 kali 2, 6. Di sini saya tambahkan 3 supaya sama-sama 6. Ya. Berikutnya kita lihat gas nitrogennya 40 molekulnya. Saya tulis di sini 40 molekul gitu ya. Berapa molekul gas hidrogen dan gas amonia yang dihasilkan? Ya, ini mirip dengan soal yang tadi di atas. Yang tadi sebanding dengan koefisien sebanding dengan volume.
Di sini koefisien sebanding dengan jumlah molekul ya. Jadi saya anggap jumlah molekul H2 ini misalnya N1 gitu ya. Jadi saya pakai perbandingan koefisiennya 1 banding 40 sama dengan 3 banding N1. Maka jumlah molekul gas hidrogennya adalah 120 molekul gas hidrogen. Berikutnya untuk gas amonia, saya anggap jumlah molekulnya N2 itu. Kita bandingkan lagi dengan nitrogen, mau bandingkan dengan hidrogen juga boleh. Saya bandingkan saja dengan nitrogen ya. 1/40 sama dengan 2 dibagi N2. Ini 2 bagi N2. Saya kali silang, maka saya dapat N2-nya 80 molekul gas amonia. Gitu ya yang dihasilkan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada keadaan tertentu, ternyata 100 ml gas NXOY terurai menjadi 100 ml gas NO dan 50 ml gas CO2. Ini sudah ada reaksinya, saya tulis ulang. Gas NXOY, fasenya adalah gas. Dia terurai menjadi gas NO dan oksigen. Ya, oke. Ingat perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ya, sama dengan perbandingan jumlah molekul. Ya, jadi ini 100 mili gas NXOY. Jadi karena dia sebanding, dan ini kita belum tahu X dan Y-nya, saya boleh tuliskan sebagai koefisiennya, itu ya, 100. Koefisien dari NXOY-nya. Oke, saya ulangin. Saya tulis sebagai koefisiennya, boleh. Kemudian dia terurai menjadi 100 mili gas NO, saya tulis lagi 100, dan 50 gas oksigen, ini 50. Oke ya, boleh disederhanakan, misalnya saya mau bagi 50, boleh. Kita bagi 50 biar lebih kecil ya. Bagi 50 sehingga dia menjadi 2, 2 dan 1 ya, bagi 50. Oke, sekarang kita coba setarakan, jadi kita bisa tebak berapa nilai X dan Y ya. Nitrogen di sebelah kiri ini ada 2, 2 nitrogen. Jadi X di sini, nitrogen di sini harus ada 2 juga, supaya dia 2 atomnya, X harus bernilai 1. Ya. Kemudian oksigen di sini, oksigen 2 kali 1 2 tambah 2 4 oksigen, supaya bernilai 4 oksigen di sini, Y-nya harus bernilai 2 gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah NX, X-nya 1, OY, Y-nya 2 ya. Nitrogen dioksida, ini dia rumus senyawa NXOY-nya. Soal berikutnya, belerang dan oksigen bereaksi membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa pertama dan kedua berturut-turut 50% dan 40%. Apakah hukum Dalton berlaku untuk senyawa tersebut? Oke, kita coba kerjakan. Nah, ini ada dua buah senyawa, senyawa pertama dan senyawa kedua. Oke, saya tulis. Misalkan ini adalah senyawa pertama, ini adalah senyawa kedua ya. Jadi ini adalah hukum Dalton, hukum kelipatan perbandingan. Oke, kita coba. Dalam senyawa pertama itu ada belerang dan oksigen. Saya tulis saja S ya untuk belerang. Oksigen saya tulis saja O di sini. Oke, saya buat tabel seperti ini untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Kadar belerang dalam senyawa pertama adalah 50%. Jadi saya misalkan ya, kita misalkan semuanya 100 gram aja dulu untuk mempermudah kita melakukan perhitungannya. Kita misalkan. Jadi kalau belerang pada senyawa pertama 50%, artinya dia ada 50 gram di sini. Gitu ya. Dalam senyawa kedua ada 40% belerang, artinya dia ada 40 gram. Ya, gram, gram. Berarti di sini oksigennya 100 gram, oksigennya jadi 50 gram juga. Di sini karena 40 gram, belerang dia 100 gram, oksigennya adalah 60 gram. Oke ya. Nah, untuk sesuai dengan hukum Dalton, kelipatan perbandingan, kalau masanya di sini sama, salah satu senyawa ya, mau S atau O kalau sama, maka perbandingan massa unsur yang lainnya, ya, unsur suhu misalnya sama, maka perbandingan massa unsur yang lainnya merupakan bilangan bulat ya. Jadi kita coba samakan dulu. Saya mau coba samakan massa sulfurnya misalnya. Begitu ini sini saya bagi 50, di sini saya bagi 40 ya gitu ya. Supaya apa? Supaya sama-sama satu gitu ya. Ya, jadi kita samakan. Kemudian karena di sini bagi 50, maka di sini juga harus bagi 50 ya, ikut dia ya. Ini untuk senyawa pertama.
Karena senyawa kedua di sini bagi 40, di sini saya juga bagi dengan 40. Jadi hasilnya adalah 3/2. Oke, kita sudah lihat sudah sama satu buat sama-sama satu. Maka kita lihat perbandingannya apakah merupakan bilangan bulat untuk oksigen. 1 dibanding 3/2 sama dengan 2/3. Jadi kita lihat perbandingannya. Di saat sulfurnya mempunyai massa yang sama, maka perbandingan senyawa yang lainnya itu merupakan bilangan bulat. Jadi jelas ini memenuhi hukum Dalton ya. Berikutnya, kita coba lagi. Tunjukkan bahwa kedua senyawa memenuhi hukum Dalton, fosfor dan oksigen membentuk dua buah senyawa. Oke, saya coba lagi kita buat tabel saja. Senyawa pertama dan senyawa kedua. Ini adalah fosforusnya, saya tulis P saja misalnya. Kemudian dan oksigen ya, saya tulis O saja. Oke, kita lihat kandungannya. Dalam 55 gram senyawa pertama, dia ada 55 gram, terdapat 31 gram. Dia kalau 31 gram, karena semua 55 gram, saya tulis di sini, 55 gram. Jadi kalau fosforusnya 31 gram, berarti sisanya 55 kurang 31 ya. Ini berarti 24 gram oksigen. Senyawa kedua, 71 gram. Saya tulis di sini, 71 gram senyawa kedua, mengandung 40 gram oksigen di sini. Oh, 40 gram di sini oksigennya. Berarti fosforus yang saya tinggal kurang. Kalau di sini 40 gram, berarti di sini dia 31 ya. Ini totalnya 71, ini atas totalnya 55. Oke. Tunjukkan bahwa kedua senyawa memenuhi hukum Dalton. Oke. Senyawa P, fosforus dalam kedua senyawa kebetulan dia sudah sama. Kita tinggal lihat apakah perbandingan oksigen antara kedua senyawa merupakan bilangan bulat ya. Kita coba. 24/40 kita lihat. 24/40 bisa dibagi dengan 4 di sini ya. Kalau saya bagi dengan, bisa dibanding dengan 8. 3. Nah, perbandingannya ini merupakan bilangan bulat. Jadi, dia memenuhi hukum Dalton. Berikutnya, ini tentang proses pembakaran senyawa hidrokarbon. Kita coba selesaikan. Ini seperti soal yang tadi kita bahas di atas. Suatu senyawa hidrokarbon, di sini CXHY, itu berwujud gas terbakar menurut reaksi. Oke. Dari percobaan diketahui bahwa untuk membakar ini gasnya 2 liter, diperlukan 5 liter gas oksigen. Oke. Ingat pada gas, apalagi di sini ada keterangan pada suhu dan tekanan yang sama, maka berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi 2 liter, saya tulis saja di depan CXHY-nya 2 liter. Gitu ya. Dibakar, menghasilkan CO2 dan H2O. Kita lihat lagi, diperlukan 5 liter gas oksigen. Di sini 5. Dan dihasilkan 4 liter gas CO2. Gitu ya. Tentukan rumus molekul hidrokarbon tersebut. Coba kita setarakan sekarang. Karena karbon di sini 4, maka supaya karbon di sini 4 juga, X-nya harus 2. Jelas ya. Kemudian kita lihat hidrogennya. Gitu ya. Atau oksigennya kita coba setarakan. Ya, kalau saya setarakan hidrogen terlebih dahulu, di sini ada hidrogen, kita belum pastikan berapa koefisien di depan sini ya. Tapi kalau untuk oksigen, kita coba dulu. 2 kali 5, 10. Ini 2 kali 4 baru 8. Berarti supaya 10, saya tambah 2 dulu di sini ya. Oksigennya sudah setara ya. Sama-sama 10. Baru saya coba setarakan hidrogennya ya. Hidrogen di sini adalah 2 kali 2, 4. Supaya di sini 4, iya di sini harus 2. Jadi rumus kimianya adalah C2H2 ya. Ini dia. Ini adalah gas asetilena. Oke, berikutnya. Pada pembakaran sempurna 5 liter campuran. Oke, perhatikan. 5 liter di sini adalah campuran gas CH4 dan C2H6. 5 liter. Dua-duanya dibakar. Dihasilkan 7 liter karbon dioksida. Ini kali ini kita harus membuat reaksi. CH4-nya kalau dibakar, ini metana, dibakar menghasilkan CO2 tambah H2O. Saya setarakan dulu. C di sini adalah 1, di sini 1, oke.
H di sini 4, kanan harus saya tambah 2 supaya jadi 4. Oksigen di sini 2 tambah 2 4. Saya tambah 2 di sini. Jadi oksigennya sudah 4. Oke, sudah setara. Berikutnya C2H6 saya buat reaksinya juga. C2H6 dibakar menghasilkan CO2 tambah H2O. Saya setarakan di sini karbon 2, saya buat 2 di sini. Hidrogen 6 di sini, saya buat 3 di sini supaya 2 kali 3 6. Oksigen terakhir 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7, supaya oksigen di sini 7, saya buat 7 per 2 ya. Jadi semuanya sudah setara. Karena ada pecahannya per 2, saya kali 2 semuanya supaya menghilangkan pecahan di sini ya. Jadi setelah setara dia menjadi 2, saya kali dengan 2 semua ya. Jadi ini 1 kali 2 2, C2H6 tambah kali 2 jadi 7 gitu. Tadi ini kali 2 jadi 4, ini kali 2 jadi 6 gitu ya. Oke, tambah ini oksigen menghasilkan 4CO2 tambah 6H2O. Oke, sekarang kita mau hitung. Ya. Mula-mula dia 5 liter ini adalah campuran dari CH4 dan C2H6. Campuran. Jadi kalau misalkan CH4 saya misalkan dia X liter, maka C2H6 ini berarti dia adalah 5 dikurang X liter. Itu ya, satuannya liter, ini juga liter. Karena dia campurannya 5 liter. Kalau saya misalkan CH4-nya X liter, C2H6 harus 5 kurang X. Kemudian dihasilkan 7 liter gas karbon dioksida. 7 liter. Kalau di sini saya misalkan Y liter, maka di sini haruslah dia 7 dikurang Y liter juga ya. Karena CO2 ini totalnya 7 liter di sini. Nah, sekarang kita pertanyaannya tentukan volume masing-masing gas. CH4-nya berapa liter, C2H6-nya berapa liter. Kita mulai perhitungannya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Ini 1, ini juga 1. Berarti 1 per X sama dengan 1 per Y. Artinya X sama dengan Y. Saya ketemu persamaan pertama. Saya menuju ke reaksi yang kedua. Koefisien banding volume. 2 dibanding 5 min X sama dengan ini 4. Dibanding 7 min Y. Nah, ini X sama dengan Y. Jadi Y ini bisa saya ganti X ya. Saya kombinasikan kedua persamaan, substitusi gitu. Sama dengan 4 dibagi 7 kurang Y. Saya kali silang, seperti aljabar. 2 kali 7, 2 kali min Y. 4 kali 5, 4 kali min X, min 4X. Sorry, tadi X-nya ini sudah saya ganti Y ya. Y di sini sudah saya ganti X ya. Saya input dari sini Y sama dengan X. Jadi ini saya ganti dengan X juga. Gitu. Nah, sekarang saya mau hitung min 4X pindah ke kiri. Ketemu min 2X. Jadi 2X sama dengan 14 pindah ke kanan. 20 kurang 14, 6. Berarti X-nya adalah 3 liter. Oke. Kalau begitu, CH4-nya adalah X liter. 3 liter. Gas CH4 dengan di sini 5 kurang X, 5 kurang 3, 2 liter. Campurannya ada 2 liter gas C2H6. Inilah campuran dari gas tersebut, komposisinya. Berikutnya. Bila dua unsur S dan O, S itu belerang, O itu oksigen, membentuk dua senyawa yaitu SO2 dan SO3. SO2 dan SO3. Bagaimana perbandingan massa unsur S dan O pada senyawa pertama dan kedua? Oke, kita mulai. Ini ada dikasih, AR ini adalah massa atom, senyawa S atau belerang 32, dan massa atom oksigen adalah 16. Ini sudah ada ketetapan, biasanya bisa kita lihat di tabel periodik. Bagaimana perbandingan massa unsur S dan O? Oke, kita coba ya. Jadi perbandingan antara massa unsur S dibanding dengan massa unsur oksigen di dalam SO2 sama dengan ada satu atom S di sini. Berarti 1 dikali AR dari S di sini, 32, banding dengan oksigen. Ada 2 atom oksigen di sini. Berarti 2 dikali massa satu atomnya 16. Itu ya. Berarti perbandingannya 32 banding 32 atau 1:1. Perbandingan massa sulfur dan oksigen dalam SO2. Bagaimana perbandingan dalam SO3? Kita coba ya. Jadi massa S dibanding massa oksigen adalah 1 atom S, artinya 1 kali massa S yang 32, massa atom relatifnya.
3 atom oksigen, 3 dikali massa satu atom oksigennya 16, itu sama dengan 32/48. Saya bisa bagi 16 bagi 16, artinya dia 2 dibanding dengan 3 ya. Itu perbandingannya. Oke, begitu kira-kira pembahasan soal singkat untuk materi kimia, hukum dasar kimia. Kita akan ketemu nanti di video berikutnya.